Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Al-Mukarram Ustadz Hanafi, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta bedah buku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku ini kumpulan tanya jawab yang ada di YouTube, ditranslate, ditulis ulang oleh salah seorang ustadz bernama Abu Firly Bassam Taqi. Dia tulis ulang, melihat kesungguhan beliau, dia kirimkan filenya. Saya terkejut karena saya sendiri pun tidak pernah menuliskan apa yang saya omongkan itu. Dia bisa menuliskannya, kesungguhan yang luar biasa. Lalu saya beri izin untuk dicetak, dan buku ini kita bedah hari ini 500 halaman. Jadi dia sangat serius untuk menuliskan buku ini, dan beliau tuliskan kapan itu. Saya pilih beberapa tanya jawab, nanti kita kembangkan di dialog tanya jawab. Halaman 68. Beliau tuliskan ini ceramah di Pekanbaru tanggal 5 bulan 4 2017. Jadi secara tak langsung beliau mendokumentasikan. Sebelum catatan malaikat dia sudah mencatat duluan. Tanggal 5 bulan 4 2017, 4 tahun yang lalu. Apa hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi atau WC? Ada kamar mandi, toilet yang WC-nya terpisah. WC-nya di samping. Di situ hanya shower dengan wastafel. Itu boleh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, menyambut azan boleh. Hayya 'alas shalah. Lalu dia dengar di dalam, dia sambut la haula wala quwata illa billah, boleh. Di dalam itu hanya shower dengan wastafel. Buang air besar, buang air kecil di sebelah, pakai dinding atau pintu. Tapi kalau di shower wastafel, di situ juga WC-nya, toiletnya, maka tak boleh. Karena membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is itu di luar, bukan setelah masuk dalam. Tak boleh menyebut nama Allah dalam. Bismillah, a'udzubillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma shalli ala, tak boleh. Dalam hati boleh. Jadi kalau nyambut azan dalam hati. Itu makanya handphone itu tidak boleh nada deringnya itu ayat. Karena kalau dia ayat dibawa masuk WC, berbunyi dia dalam WC. Ditelepon orang, berbunyi dia. Salatullah, salamu, apa dalam WC. Menistakan Allah SWT. Saya pergi ke Semarang, melihat stasiun kereta api zaman Belanda. Dibawa saya jalan-jalan, naik ke atas, diberitahu, Ustadz Somad, ini bangunan Belanda, tidak pakai AC, tapi dingin. Karena mereka membangun dengan sirkulasi udara yang bagus. Dan dibuat, makanya bangunan Belanda itu tinggi-tinggi, biar supaya angin masuk. Yang menjadi perhatian saya, waktu disebutkan, WC-nya di belakang Ustaz, jauh. Jadi orang Belanda pun tahu bahwa mereka tak mau dekat-dekat dengan tempat setan, karena setan WC. Orang sekarang sekamar sama setan. Bukan berarti saya mengatakan tak baik WC dalam kamar, baik, tapi bagus kalau dipisahkan. Nah, itu tentang mengapa tak boleh menyebut nama Allah. Halaman 69, hukum berwudu di dalam toilet
kamar mandi yang ada WC-nya. Nah, itu yang tepat. Boleh aja, tak salah. Karena tak ada larangan tak boleh berwudu. Hanya saja dianjurkan memakai terompah, memakai selop, memakai sendal, karena dikhawatirkan percikan air kencing najis itu membuat was-was. Datang setan berbisik. Setan itu kalau mau kita fahami cara kerja setan, dia tidak bisa menyulut api. Dia hanya mengkipas supaya api kecil menjadi besar. Nah, itu kerja setan. Setengah mati setan mengipas, kalau tak ada apinya tak akan hidup. Tapi kalau ada api kecil, percikan kecil, dia kipas 2 kali kipas menjadi besar. Jadi percikan kecil itu adalah percikan air kencing di WC, sehingga kita jadi ragu. Jangan-jangan wudukku batal, jangan tadi terkena air kencing, jangan-jangan tadi menetes, jangan-jangan tadi. Makanya bagus pakai sendal, pakai terompah kayu kata orang dulu, karena dibuat terompah kayu. Orang Mesir menyebutnya kop-kop. Kop-kop itu terompah kayu. Berbunyi dia diinjak supaya kaki tidak menginjak langsung, khawatir terinjak najis dan lain sebagainya. Wuduknya sah. Hanya saja waktu berniat itu dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya. Tak boleh dia sebut. Dalam hati saja. Kayak keran kalau di situ ada WC-nya. Di toilet hotel nih WC di dalam pakai pintu, di luarnya baru wastafel. Di wastafel itu orang berwudu boleh dia sebut Bismillahirrahmanirrahim nawaitu raf'al hadasi, karena terpisah. Halaman 71. Apakah wudu kita batal kalau bersentuhan suami istri? Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Maliki, kalau tidak bernafsu, tak bersyahwat, tak batal. Mazhab Maliki, bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Mazhab Hanafi, bernafsu tak batal. Karena yang membatalkan itu aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Quran itu bahasanya halus, lembut. Menyentuh di situ bukan menyentuh kulit. Menyentuh di situ adalah kata-kata kiasan berhubungan kelamin, baru batal. Yang paling keras dalam masalah wudu Syafi'i. Menyentuh, bernafsu tak bernafsu, batal. Mazhab yang sedang pertengahan Maliki, bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Mazhab yang paling ringan dalam masalah ini Hanafi, bernafsu tak bernafsu tak batal, karena hubungan kelamin baru batal. Jadi dalam masalah wudu paling ringan Hanafi, tapi dalam masalah binatang paling ketat Hanafi. Jadi saya dulu satu asrama sama anak Bangladesh satu, Pakistan satu. Yang Pakistan namanya Amar, yang Bangladesh namanya Abu Ahmad. Saya makan kerang. Kata, pergi kami ke tepi laut, dapat kami kerang. Pulang ke asrama kami rebus. Haram kata dia. Emosi juga saya pertama, mak kau tuduh aku makan haram. Setelah baca-baca lagi, rupanya yang halal itu hanya ikan. Ketat mereka dalam masalah binatang. Yang paling longgar Maliki. Dalam mazhab Maliki, yang haram itu hanya yang disebutkan secara teks, itulah yang haram. Illa ma yutsla alaikum. Makanya di Maroko ada jual escargot namanya. Jadi diajak sama anak lama, Mat, ayo kita makan escargot. Bayangan saya macam es campur, rupanya sop bekicot. Habis saya makan satu mangkok. Pas pulang, dari mana tadi? Makan escargot. Saya sangka macam tempat kita lengkitang. Lengkitang kan bukan bekicot. Kasih tahu sama anak lama, kau kena prank tadi tu.
itu bekicot. Oh enggak, itu siput, saya bilang. Enggak, besok tengok di pasar. Memang betul. Rupanya dalam mazhab Maliki boleh, halal. Yang sedang dalam masalah hewan, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau dia bertaring, haram. Kalau dia menjijikkan, haram. Jadi kalau ada orang Indonesia mengatakan bekicot haram, menurut mazhab Syafi'i, karena menjijikkan. Menjijikkan bagi siapa? Kalau dia justru menitik air liurnya nengok sop bekicot. Nah, ini tentang bahwa dalam satu masalah itu banyak pendapat. Itu saya sebutkan sebagai perbandingan. Halaman 79. Ada anak kecil yang selalu ngompol di kasur. Apakah kasurnya masih bernajis kalau sudah kering? Tengok umur anak itu. Kalau umur anak itu 2 tahun, di bawah 2 tahun, dan makanannya hanya air susu ibu, maka cukup dipercikkan air. Ambil air suci mensucikan, dipercikkan aja ke atas air kencingnya itu. Dengan syarat 2. Umurnya belum sampai 2 tahun, makanannya hanya air susu ibu. Tapi kalau anak itu udah makan tempe mendoan atau minum susu kaleng, walaupun belum sampai 2 tahun, maka mesti dicuci, mesti dibasuh. Atau umurnya sudah lewat 2 tahun, sudah 3 tahun, maka mesti dibasuh. Begitu caranya. Tak cukup hanya dipercikkan aja dengan air.